Balik lagi bersama gua Fahrul Razi Imron di Rasa Kita Podcast. Boleh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Oke. Untuk sekarang gua mau cerita tentang gimana gua bisa mengidolakan seseorang yang memang gue nggak tahu sebelumnya, gue nggak pernah kenal, gue nggak pernah lihat sebelumnya, tapi tiba-tiba dipertemukan. Yang mungkin gue yang rasa bahwa ini menjadi satu kebanggaan bagi gue gitu, bisa kenal gitu. Oke. Sebelumnya gue juga berterima kasih kepada kalian semua yang masih konsisten buat dengerin podcast gue, buat mau mendengar keluh kesah, mau dengar cerita gue, mau dengar apapun yang gue sampaikan. Ya terlepas apa yang kalian rasakan, tapi ya gue harap kalian senang lah denger podcast gue. Oke. Gue sekarang akan bahas, akan cerita tentang kisah pertemuan gue dengan kiper timnas putri Indonesia. Oke, dan sekarang menjadi pelatih di tim putri Kebumen Angel yang berlaga di Women Pro Futsal League gitu. Ya awalnya gue lagi scroll di Instagram, terus gue lihat di explore tuh ada tuh, lagi scroll, terus gue lihat ada cewek pakai baju futsal di sujud di lapangan. Kata gue, emang ada ya futsal cewek? Gue waktu itu kelas 3 apa kelas 2 STM gitu. Gue klik tek fotonya. Set, oh ada nih, namanya Citra Adisti. Iya, namanya Citra Adisti, mungkin sebagian kalian udah kenal. Habis itu gue cari tahu, ternyata memang ada turnamen putri gitu, nasional. Oke, dari mulai situ gue terus coba buat kepoin Instagramnya, ikutin terus, sampai pada suatu saat gue masih ingat di tanggal 8 Mei 2016 itu pertemuan pertama gue di Bandung. Nah, pertemuan pertama gue di Bandung waktu itu, jujur waktu itu masih gemeter, masih ya kaget lah ketemu idola gue. Maksudnya gue baru pertama kali mengidolakan terus bisa ketemu gitu. Ya apa ya, nggak bisa gue ceritain gitu apa rasanya ya, karena memang tak terhingga rasanya gitu. Kayak gambar kalau matematika itu kayak kayak gitulah, kalian bisa tahu. Gitu kira-kira. Habis itu gue ketemu. Oh enggak, sebelumnya gue pernah ngechat waktu itu, sebelum gue ketemu gue pernah ngechat, izin kak, gue mau buat pokoknya gue izin mau buat fanbase nya gitu. Gue boleh itu sama dia, dipersilahkan. Ya udah, gue bikin waktu itu fanbase nya, gue bikin. Terus ya tanggal 8 Mei gue ketemu. Nah di situ gue belum cerita, dia juga belum tahu bahwa ternyata gue yang bikin fanbase nya itu, yang kemarin minta foto ke dia, minta tanda
topi gue. Tahu topinya udah kemana kali, sayang banget. Nah habis itu udah gue update Instagram, udah tuh situ terus gue ke Jogja. Waktu itu posisinya gue ke Jogja itu semifinal sama final. Di Jogja tuh sakit ngejedok, maaf. Nah habis itu Jogja ketemu lah gue waktu itu gue chatting dulu karena dikasih nomor sama dia waktu itu. Enggak, DM. Gue nge-DM dia terus gue chat. Waktu itu ketemuan di GOR UNY waktu setelah dia main waktu setelah final anjing. Oke, gue ketemu tuh di GOR tuh di GOR UNY setelah final. Gue kasih baju waktu itu, Nah setelah itu pertemuan pertama gue kan di Bandung, terus pertemuan kedua gue tadi di Jogja. Gue nggak sempet foto waktu itu karena rame banget, minta ampun. Waktu itu kebetulan jadi best player waktu itu, main terbaik putri. Nah terus agendakan lah. Nah dari gue fanbase itu gue ketemu teman-teman dari Tangerang, Bandung, Subang dan sebagainya lah, daerah-daerah yang dekat-dekat situ. Habis itu gue ketemu, gue janjian jadi itu bukber waktu itu karena masuk bulan puasa. Pas final itu kan H-1 bulan puasa. Nah habis itu gue adain bukber di daerah mana gue lupa, pokoknya masih di daerah Jakarta Selatan kalau nggak salah. Habis itu bukber, ketemu lah gue dari Bandung, dari Tangerang, dari Jakarta. Banyak lah gitu, seneng banget tuh. Pertama waktu itu gue berangkat dari Kerawang 4 orang. 3 orang ini nggak mau ikut waktu itu, nggak mau ikut gabung, maksudnya nggak tahu kenapa, pengen jalan-jalan waktu itu. Udahlah gue sendiri nggak apa-apa. Udah ketemu udah ngobrol-ngobrol dari mana dan sebagainya. Ketemu lagi kan gue sama Kak Citra. Udah selesai lah waktu itu, seneng pokoknya. Udah terus dari situ mulailah aktif tuh fanbase segala macem, kegiatan Citra dan kegiatan dia, futsalnya, terus jadwal hari ini apa yang akan diupdate dan sebagainya. Gue komunikasi ke dia gitu sampai 2022 ya, sampai sekarang gue sebenarnya masih intens komunikasi, cuman nggak terlalu intens sebenarnya ya, masih sering lah ada komunikasi ya. Pertama gue bukan takutnya ngeganggu aja kalau chat terus gitu, karena gue juga sering kalau misalkan ada orang yang ngechat terus, gue takut guanya risih gitu. Nah gue takutnya begitu, takutnya gue ngeganggu aktivitasnya, makanya ya seperlunya aja gue juga. Makanya gue juga pengen sebenarnya ketemu, jadwal tuh kan dia di tanggal 18 kalau nggak salah, 18 Februari itu main di Jogja. Nah gue tuh pengen ketemu di sana sambil bawa produk gue. Maksudnya kan dia suka kopi, siapa tahu dia suka kopi gitu, suka kopi gue ya, sekaligus gue mengenalkan bahwa gue punya produk gitu. Nggak ada maksud lain, nggak ada maksud apapun, gue hanya memperkenalkan produk gue. Soalnya gue udah janji waktu itu, gue DM ya
Kak cobain kopi susu dari rasa kita gitu. Gak boleh katanya, boleh. Ya udah kata gue, kalau misalkan gue jadi ke Jakarta ke Jogja ya gue bawain, doain aja semoga dipertemukan gitu. Ya pokoknya gue dari 2016, 17, 18 gue tuh berhenti nonton tuh tahun berapa ya, 2018 atau 19 itu gue. Biasanya kalau final ataupun kalau ada laga Citra entah Jakarta, Bandung, Jogja, ya gue selalu gimana caranya gue bisa berangkat gitu. Waktu itu juga TC di Bandung, gue kesana timnas tuh latihan, uji coba waktu itu ke Bandung, pas di Jakarta sama gue ke Jakarta. Ya seneng aja gitu, orang-orang ngapain sih nonton futsal doang gini-gini segala macam. Ya mereka nggak tahu pride-nya apa gitu, pride-nya apa yang kalian dapat gitu. Mereka mungkin gitu, tapi beda sama gue punya ada rasa pride tersendiri gitu ketika berangkat dari Kerawang ke Jakarta, Kerawang ke Bandung buat nemuin seorang yang memang menjadi salah satu panutan gue gitu, dari karakternya, sifatnya, terus dia treatment orang gimana, ya keren lah kata gue. Ini jarang sih ya, meski gue nggak terlalu dekat, cuman sedikit banyaknya gue pernah merasakan gitu. Ternyata baik ya orangnya, ngasih surprise waktu itu. Anjir 2000 berapa ya, 2017 kalau nggak salah gue. Dan waktu itu dari Kerawang sampai jadi gue dari Kerawang itu dijemput sama orang Subang waktu itu. Dijemput sama orang Subang, jadi berangkat bareng dari Kerawang, dari Subang ke Kerawang, Kerawang langsung ke Jakarta. Nah habis itu pas di pulang dari situ, dari beres ngasih surprise, ternyata orang Subang ini malah apa namanya, nggak balik ke Subang gitu, malah balik ke Banten waktu itu. Jadi gue ditinggalin posisi itu jam 1 kalau nggak salah, jam 1 malam. Gue ada di daerah Jakarta Timur, pokoknya daerah Cipinang apa Jatinegara gitu, gue lupa. Anjir, gue balik gimana ini? Ternyata untung waktu itu ada transportasi lah, transportasi apa, kalau sekarang kan kayak ojek online kayak gitu, cuman waktu itu belum ada aplikasinya. Mungkin berangkat dari sana ya, ojek online tuh kayak gitu. Udah tuh balik gue tuh, anjir kata gue, ya gue nggak akan lupa gitu posisi ketika gue ngasih surprise sama posisi ketika gue ditinggal gitu. Ya itu menjadi salah satu ceritaan lah nanti gitu, bahwa ya begini gitu keadaan ketika gue bener-bener ya gue serius bahwa ya dari awal gue udah lihat gue udah apa namanya, ini keren nih orang gitu, ini keren nih, ini menjadi salah satu panutan gue total, buat banggain dia itu total. Ya untuk Citra kalau misalkan dengar podcast ini ya semoga Kak Citra sehat-sehat, Kak Citra bahagia, Kak Citra bisa terus maju karirnya, bisa sukses terus, bisa ngebahagiain orang-orang sekitar, keluarga, orang-orang sekitar, orang-orang yang Kak Citra sayang, orang-orang yang Kak Citra banggain. Ya semoga apa yang hari ini Kak Citra inginkan, Kak Citra mimpikan bisa cepat-cepat terwujud gitu. Amin. Ya sebenarnya panjang lah ceritanya, cuman sekilas aja ya, sekilas bahwa gua mengidolakan Kak Citra itu benar-benar apa ya, ya udah keren pokoknya lah. Kak Citra
Ada stiker keren namanya. Oke, cukup kali ya buat cerita. Gue sekarang juga lagi serak gue ini. Gak tahu habis apa tadi. Minum apa sih gue? Padahal cuma air putih doang. Oke, masih ya semuanya. See you next time. Ketemu lagi nanti kita. Tetap terus dengerin podcast dan juga subscribe di channel YouTube-nya di Rasa Kita Podcast. Rasa Kita Podcast apa di Balik Mimpi ya? Ya itulah antara dua itu, pokoknya gue lupa namanya. Oke, bye bye.